Halo, Surat Teguh, ada orangnya? Surat Teguh, ada orangnya enggak? Enggak ada. Berarti numpang lewat dia. Nurul, ada orangnya? Ada, Pak. Brian, ada orangnya? Ada, Pak. Buka video dong, buka videonya. Buka video sebentar ya. Terima. Kalau saya panggil, buka aja videonya ya, biar dia saya tahu ya. Video. Itu si Nurul mana orangnya? Bentar Nurul, dulu, Pak. Bentar dulu, Pak. Teguh nggak ada. Ini si Niluh ya, apa? Niluh. Ya, Pak. Niluh, salam ya. Oke. Oke, Assalamualaikum semuanya ya. Hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 jam 18.30 ya. Jadi hari ini saya akan melanjutkan diskusi kita, tapi topik hari inilah masih analisis akuntansi ya, masih kita analisis akuntansi dari laporan keuangan tersebut ya. Jadi sekarang kita analisis akuntansi atas aktivitas investing dari perusahaan itu. Bagaimana perusahaan itu mencatat transaksi-transaksi terkait investasi. Kita tahu transaksi investasi itu sebenarnya kalau dilihat di neraca ya, bagian aktiva itu investasi semua, investasi. Kalau pasiva itu financing semua. Kalau investing di aset itu ada investasi ke modal kerja ya, modal kerja aktiva lancar. Ada investasi ke infrastruktur pendukung operasi aktiva tetap, juga investasi yang tidak terkait dengan operasi perusahaan. Itu sebutnya long term investment. Atau kalau di dalam di aktiva lancar ada juga yang short term investment. Ya. Ada juga investasi yang sifatnya untuk mendapatkan hasil juga, tapi dalam bentuk apa? Kalau long term investment itu ada 3 ya. Investasi pada sekuritas hutang ya, seperti obligasi. Dan investasi pada sekuritas saham, ya. Dan investasi pada properti ya, property investment. Dan investasi pada surat-surat di pasar berjangka ya, atau disebut juga investasi pada transaksi derivatif ya, sertifikat derivatif seperti option ya, macam-macam lah ya, itu berjangka. Gitu. Itu ada 4 jenis investasi long term. Jadi kalau dia jatuh tempoh kurang setahun, dia pindah ke current asset ya. Ada juga investasi sifatnya untuk mendukung operasi yang sifat tidak terlihat intangible asset ya, itu investasi juga. Ada juga tipe lain, investasi lain ditanamkan resources ke dalam perusahaan itu, tapi belum tentu tujuan untuk apa, apakah tujuannya untuk mendukung operasi atau tujuan untuk mendapatkan hasil jual operasi atau untuk modal kerja, itu belum jelas. Itu namanya aktiva lain ya, aktiva lain. Jadi kalau kita lihat di akuntansi itu ya, dia mengelompokkan aset itu ada 2 ya, current asset sama non current asset. Jadi ingat aset itu investasi ini, investasi ya, investing ya. Kalau current asset itu aset yang short term, jangka pendek, akan digunakan kurang setahun ya, akan dimanfaatkan. Digunakan itu bisa dibelanjakan ya, kemudian ditagih seperti piutang, tagih, kemudian juga bisa juga dijual ya, seperti inventory. Itu bisa juga dimanfaatkan seperti uang muka biaya, prepaid expense, itu seperti uang muka sewa, itu dimanfaatkan ya, dimanfaatkan di masa datang. Itu klaim ya, itu klaim aset kalau aktiva lancar ya. Ada juga yang aset yang non lancar ya. Non lancar itu kalau karena aset itu aset yang digunakan dalam aktivitas operasi perusahaan kurang setahun atau dalam siklus operasi, mana lebih panjang ya, lebih panjang. Dan kalau yang aktiva atau resources yang dimiliki oleh perusahaan yang sifatnya long term asset,
itu biasa digunakan baik langsung tidak langsung digunakan untuk operasi, atau bisa juga digunakan bukan terkait dengan operasi, tapi mendapatkan hasil. Pokoknya yang jangka panjang lah, ya, manfaatnya jangka panjang. Jadi resources atau klaim kepada resources ya, yang diperkirakan akan memberikan benefit ya, dengan jangka waktu lebih setahun, atau satu siklus operasi, mana lebih panjang, ya, panjang. Jadi klaim itu kalau di Ativa non-current itu long term asset, kalau klaim itu lah bentuk dijual, dimanfaatkan seperti tetap. Kalau investasi long term investment mungkin dijual ya, jual dapat hasilnya nanti jadi hasil itu digunakan lagi untuk modal kerja atau untuk reinvestasi lagi. Sudah dimanfaatkan seperti tetap ya. Kemudian juga di ya, seperti investasi jangka panjang dimanfaatkan hasil mendapatkan return ya. Jadi dia investasi ke saham, jadi klaimnya dibentuk dalam bentuk ini pemanfaatan atau dijual. Nah kalau di akuntansi case itu ada jenisnya, ada currency, coin, dan jumlah deposit in bank account ya, akun di bank ya, ada checking account, dan some saving account ya. Itu case ini. Jadi case itu ada yang sifatnya yang mata uang ya, ada juga ada mata uang. Kemudian yang case equivalent itu biasanya aset yang liquid, yang sangat liquid ya. Short term sekali. Biasanya ukuran di akuntansi itu kurang dari 3 bulan bisa dikonversi ke dalam cash, kurang 3 bulan. Dan saat dikonversi itu nilainya tidak berubah ya, tidak berubah. Jadi bisa juga atau diklaim itu atau dikonversi ke cash itu pokok bisa tambah bunga, dan menjelas bunga tidak sensitif terhadap perubahan nilai, tidak sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Tapi kalau obligasi itu nggak masuk ya, cash equivalent. Walaupun bisa jual kurang 3 bulan, tapi dia sensitif terhadap pergerakan suku bunga nilainya itu. Jadi nggak masuk dalam cash equivalent. Nah, apa yang perlu analisis akuntansi terhadap cash equivalent itu? Jadi risiko perusahaan adalah itu mengurangi likuiditas ya, risiko. Jadi kalau likuiditas turun itu berisiko bagi perusahaan. Itu sehingga misalnya nilai pasar dari investment short term itu decline, jadi kan rugi perusahaan. Misal short term investment dalam sahamnya turun harganya, berarti kan klaim terhadap aset tersebut akan berkurang nilai moneternya. Kemudian cash equivalent kadang-kadang memerlukan pemeliharaan terkait dengan compensating balance, ya. Timbalan itu sehingga nggak bisa digunakan untuk untuk operasi, untuk modal kerja. Jadi kalau seperti saya jelaskan dulu, timbalan itulah kalau sudah punya akun giro, akun modal kerja revolving, itu ada berapa nggak bisa tarik ya, jumlah tertentu. Kalau tabung misalnya 500.000, juta dan sebagainya. Nah, dan juga untuk supporting existing borrowing arrangement dari perbankan itu. Kalau di piutang ya, piutang itu jumlah yang timbul dari penjualan barang dan jasa ya, atau dari loaning of money, di pinjam uang ya. Karena piutang itu ada meminjamkan uang. Jadi piutang itu ada piutang dari trade non trade ya. Jadi ada account receivable, ada notes receivable, ada piutang kepada karyawan yang non trade ya. Ada piutang kepada anak perusahaan dan sebagainya. Nah itu, dan biasa di akuntansi itu dia mencatat nilai account receivable inilah sebesar nilai yang net receivable value yang bisa ditagih ya. Sehingga dia membentuk akun cadangan berapa dari piutang itu yang tidak bisa ditagih, berapa itu dikurangkan dari nilai piutang brutonya, sehingga dapat net yang dicatat dan di neraca ya. Itu jadi nama net receivable value ya. Itu. Dan manajemen memperkirakan cadangan untuk uncollectible itu berdasarkan pengalaman ya.
customer opportunities ya, ekonomi dan ekspektasi ekonomi dan industri, dan kebijakan collection penagihan. Jadi masing-masing perusahaan itu beda-beda ya tingkat kolektivitasnya. Kalau di perbankan kan sama aja. Misalnya kalau seandainya kalau dia lancar, berapa persen dicadangkan untuk itu penurunan nilai dari kredit itu. Kalau ini enggak, kalau ini masing perusahaan beda-beda karena tergantung ekspektasi dan pengalaman dari perusahaan itu masing-masing ya, masing-masing. Data-data historis tentang pergerakan piutang dan sebagainya. Jadi kalau seandainya, jadi tergantung manajemen intens juga, maksud dari manajemen. Jadi manajemen itu bisa memperkirakan berapa jumlah piutang itu nggak tertagih. Nah, dia berdasarkan data historis, kalau 0 sampai 3 bulan, sekian persen nggak bisa tertagih. Kalau umurnya 3 sampai 6 bulan, sekian persen. Tapi nggak ada kebijakan standar ya, untuk asosiasi itu nggak ada. Beda dengan perbankan. Sehingga kalau dia kolektivitas itu persentase tertagih itu tinggi, menyebabkan cadangan makin tinggi, beban makin tinggi, net income makin turun ya. Tapi kalau cadangan itu persentase kecil, maka net income jadi tinggi. Ini bisa dipakai untuk alat kalau diakutasi namanya earning management. Analisis terhadap piutangnya apa? Perlu menilai earning quality, kualitas earning yang sering dipengaruhi oleh analisis piutang dan collectability-nya. Jadi kalau seandainya perusahaan itu mencantumkan piutang itu berdasarkan berdasarkan kolektibilitas yang tujuan labanya menaikkan laba, sehingga cadangnya kecil, berarti earning quality-nya akan diragukan ya, kualitas earning-nya diragukan. Tapi tidak ada dasar misalnya, dasar dia menilai persentase pencadang. Karena pencadang itu ada dua kalau di akuntansi itu, biasa dari persentase penjualan kredit tahun berjalan, bisa juga persentase dari saldo piutang. Jadi kalau data historisnya tidak mendukung, dia bikin persentase itu tidak ada dasar, perlu dipertanyakan earning quality turun. Dan para analis harus melihat perubahan terkait dengan allowance itu. Saya perhitungannya terkait dengan penjualan, receivable, atau industri dan kondisi. Jadi tadi itu saya kasih tahu tadi, apakah persentase pencadang itu benar apa enggak ya. Ada dua pertanyaan analisis terkait dengan ini, dengan piutang ini. Pertama, collection risk ya, risiko penagihan dari piutang. Jadi jangan sampai terjadi ya piutang yang masih dicantumkan di aktiva lancar ya, sehingga seolah modal kerjanya bagus, padahal enggak ya. Padahal sebagai piutang itu udah nggak bisa tagih lagi ya. Jadi perlu lihat alat untuk menilai bagaimana kolektivitas piutang itu. Bisa perlu tentukan kompetitor receivable, presentasi officialnya benar enggak ya. Jadi misalnya dia bikin cadangan penyisian piutang ini misalnya 10% dari penjualan, dasarnya apa gitu, siapa ya, apakah dasarnya industri atau dasarnya kompetitornya, itu perlu dilihat, atau dasar dari data historis ya. Dan menguji juga konsentrasi customer, jangan sampai terjadi ya, kalau piutang itu ternyata customer sedikit orangnya, misalnya piutang ada 10 miliar, customer cuma 3 industri, nah itu kan risiko tinggi itu. Tapi kalau piutang ada 10 miliar tapi tersebar merata dari ratusan ribu pelanggan, itu risiko rendah ya, karena konsentrasi menyebar ya. Perlu diinvestigasi pola umur dari piutang itu. Ini perlu ya. Bagaimana perusahaan itu melihat pencadangan di kelompok-kelompok umur itu, ya, kelompok umur. Nah, kalau umur di atas tahun gimana? Ya, bagaimana kebijakan perusahaan itu? Apakah piutangnya dipindahkan ke aktiva lain ya, yang di aktiva lancar ya? Ya. Lalu analisis kecukupan cadangan bagi diskon, return, dan kredit lainnya. Itu cadangan yang dibuat itu apakah sudah memperhitungkan diskon, ya, return, dan ada kredit. Ya. Kalau enggak, perlu analis bisa mengkoreksi kepada analisisnya. Dan juga authenticity dari receivable. Apakah piutang kredit itu wajar enggak? Misalnya contoh gini ya, misalnya contoh tahun 2018, 2019 dari kenaikan piutang cukup tinggi. Bukan berarti
laku produknya laku di pasar, jangan-jangan kerja kreditnya jor-joran gitu ya. Jor-joran dan kreditnya. Jadi pelonggar sehingga piutang dagang naik, nah potensi macet tinggi. Nah, itu lihat kalau itu terjadi perlu dihapus. Kalau kita analis kita coret aja piutang sehingga saya turun, ya sehingga dapat kerugian akibat bersih diturun, ya tadinya dia seperti seolah sehat jadi nggak sehat itu, nggak sehat. Dia review kebijakan return, ya perubahan-perubahan kebijakan return perlu review. Kenapa aja perubahan? Jadi misalnya kebijakan returnnya apakah perusahaan itu sekian persen dia kembalikan barang mengembalikan barang dia terima atau diganti dengan uang. Atau review juga kontingensi dari piutang, ya kontingensinya. Apakah tergantung sesuatu kejadian dan peristiwa yang lainnya. Itu melihat apakah jumlah piutang itu benar-benar layak kan dicantumkan harga itu di piutang. Itu analisis harus pahami itu. Kalau enggak ada analisis tentang piutang akuntansinya itu analisis keuangan percuma aja, tidak begitu tepat. Misal kalau ada analis yang lugu sekali ya, dia menganalisis kinerja keuangan, menerima begitu aja neraca perusahaan, walaupun diaudit oleh kantor akuntan. Wah ini return asetnya bagus nih, tinggi. Terus ini likuiditasnya bagus. Kalau tidak melihat analisis akuntansi, itu bisa bahaya. Misalnya contoh likuiditas bagus, KRSO tinggi, ternyata piutang rongsokan semua, ya. Sehingga harusnya dihapus jadi tetap ada. Udah hapus kan likuiditas kan jadi turun. Nah itu ya. Jadi hati-hati itu, analis yang kemampuannya terbatas analis akuntansi itu berbahaya. Analis laporan keuangan itu kalau nggak ngerti akuntansi, bahayanya di situ. Ya, dia kacamata kuda aja itu, menilai laporan keuangan begitu diaudit oleh kantor akuntan publik Big Four, percaya aja. Oh jangan percaya. Ya, analis harus punya imajinasi bahwasanya ada apa nih di balik ini, kok tiba-tiba penjualannya naik, piutangnya naik, ya, tiba-tiba pertumbuhan aset itu tinggi, ada apa ya? Ada apa? Itu pertanyaan muncul dari seorang analis. Jangan tiba-tiba naik, langsung ini pertumbuhan aset 40% tanpa ada informasi lain. Itu bahaya. Jika di piutang, kita fokus ke piutang, aset. Jadi juga ada sekuritisasi dari receivable, seperti piutang itu yang didiskontokan, di ekspektasi itu di factoring kan. Kita butuh duit ya, perusahaan butuh duit. Nah, sehingga dia minjam ke lembaga factoring. Ada dua jenis pinjaman itu, with recourse atau without recourse, ya, with recourse atau without recourse ya. Kalau dia itu with recourse ya, dengan jaminan, berarti saat piutang dijual tuh, piutang dagang tuh nggak boleh dikredit. Yang dikredit itu adalah bentuknya piutang yang diskonto kan, piutang factoring kan. Jadi itu bagian dari utang lancar itu. Bukan jadi piutang tetap ada di aktiva lancar ya, tetap ada. Tapi kalau dia without recourse tanpa jaminan ya, berarti waktu dia di factoring itu seperti menjual putus dari piutangnya. Jadi jurnalnya dia terima cash dari lembaga factoring, kreditnya piutang, saya tak without recourse. Jadi risiko ditanggung oleh si perusahaan factoring. Kalau nggak tertagih ya, maka perusahaan factoring tanggung sendiri risiko. Tapi kalau with recourse di mana ada jaminan ya, kalau perusahaan itu, kalau lembaga factoring menagih ke debitur kita ternyata nggak bisa bayar, dia tagih kita lagi, minta dia lagi itu, ya, lagi. Itu boleh lihat tuh sekuritisasi itu, ya, beda itu ya. Ya, yang berikutnya prepaid expand ya. Prepaid expand itu hati-hati ya. Prepaid expand ada yang sifatnya untuk kebutuhan modal kerja ya, kebutuhan misalnya uang muka asuransi ya, kan untuk proteksi pabrik ya, potensi karyawan dan sebagainya. Itu sifatnya kan lebih sifat short term ya. Prima asuransi kebakaran kan
short term lah. Nah itu bisa di aktiva lancar. Berarti uang muka uang muka gaji ya, ada juga uang muka pembelian barang dagang, kemudian itu bisa di aktiva lancar. Tapi uang muka mesin ya, itu hati-hati itu. Uang muka pembelian mesin untuk pabrik ya. Itu hati ada beberapa perusahaan mencantumkan dia aktiva lancar. Kalau aktiva lancar, nggak ada hubungan aktiva lancar itu. Ya. Itu bahaya. Saya sering nemukan dulu berapa kali. Saya pindahin aja kayak itu, kayak aktiva lain, harus aktiva lain. Sebenarnya aktiva lain langsung likuiditas jeblok ya, gitu. Jadi dari situ adalah alasan ekspediensi non current prepaid sum yang termasuk dalam prepaid expense itu tadi itu. Dan kadang setelah substansial, perubahan substansial dalam prepaid expense warrant security ini ya, security itu juga terkait dengan warrant juga. Warrant itu yang sifatnya warranty ya. Kalau dia beli barang ya, jual barangnya ada jaminan warranty. Warranty itu jaminan pernah jual. Itu sifatnya kan jangka pendek. Bagaimana dia memperisi warranty ke depan itu, PPS dan warranty. Okay. Dan inventory ya juga termasuk dari aktiva lancar ya. Kalau kita lihat di akuntansi itu, inventory itulah barang yang ditahan oleh perusahaan, dari perusahaan untuk dijual ya, atau barang yang diperlukan dalam proses produksi berikutnya untuk dijual, seperti bahan baku kan bukan proses membuat barang jadi, itu berarti raw material ya. Bagian dari operasi normal perusahaan. Tapi kalau jadi jangan lihat jenis barangnya. Misalnya mobil, tidak semua mobil di aktiva tetap. Kalau mobil itu barang dagang, jadi persediaan. Tanah misalnya, tanah tidak mesti harus tetap. Kalau developer tanah itu inventory itu, ya. Nah juga ada terkait dengan expensing sama capital leasing ya. Expensing itu dari inventory itu berapa yang di-expend-kan? Tentu saja dari barang sudah dijual ya, dari inventory itu di-expend-kan. Memang harga pokok penjualan. Tapi kalau ada cost yang dikapitalisasi kepada presiden yang belum dijual, itu masih inventory. Ya. Jadi inventory itu kalau dalam akuntansi menggunakan metode, ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung harga pokok ending inventory. Yang kedua menghitung harga pokok penjualan ya, COGS. Nah kalau di akuntansi itu sekarang ya, di teori tetap FIFO, LIFO, weighted average dan lainnya seperti identifikasi khusus ya, atau metode bruto ya, atau net margin dan sebagainya. Nah itu kalau yang diterima di setelah akuntansi hanya metode LIFO dan rata-rata saat sekarang ya. FIFO enggak ya. Dan juga metode identifikasi khusus ya. Itu diterima setelah akuntansi. Nah hati-hati ya. Kalau perusahaan itu menggunakan FIFO sama LIFO sama rata-rata itu endingnya bisa berbeda jauh. Kalau perusahaan-perusahaan dengan ending inventory bisa 10 miliar, bisa 20 miliar, bisa 1 M bisa bedanya ending inventory. Hati-hati. Kalau dia menggunakan kalau LIFO, berarti kalau LIFO itu kan FIFO nggak diboleh. Yang boleh kan itu FIFO dan rata-rata. LIFO enggak ya. Nah FIFO itu kan pertama masuk, pertama keluar. Berarti COGS itu berasal dari harga yang pertama masuk. Ya. Karena masuk pertama itu yang pembelian. Freeze out itu yang dijual. Di freeze in itu yang barang masuk dibeli, freeze out itu yang keluar, yang dijual. Jadi barang dijual itu kan menemukan harga pokok penjualan. Nah, sehingga berasal dari pembelian pertama. Kalau harga naik sekarang kan harga naik. Sehingga COGS itu menyebabkan COGS yang dihitung adalah lebih rendah. Ya, lebih rendah karena berasal dari harga masa lalu. Dan inventory-nya itu, ending inventory berdasarkan harga sekarang. Lebih current, lebih market value ending inventory dari FIFO itu. Sehingga kalau rata-rata itu
Dia nilainya berada antara LIFO dan FIFO, nilai rata-rata itu. Jadi kalau FIFO itu cogesnya cenderung harganya lebih rendah ya, FIFO cenderung cogesnya lebih tinggi, sehingga rata-rata itu pasti di atas FIFO cogesnya. Sebaliknya kalau ending inventory itu FIFO itu lebih tinggi dan lebih keren harga sekarang. Kalau LIFO itu ending inventory bisa lebih rendah, sehingga ending inventory rata-rata pasti di bawah FIFO ya, nilainya pasti di bawah FIFO ya. Itu. Nah, ini sangat penting juga karena dampaknya itu bisa ke nilai aktiva lancar ya, bisa dampaknya juga ke apa ke current ratio ya, bisa dampaknya juga ke laba ya, laba nanti masuk ke earning masuk ke aktiva bersih equity dampaknya. Ini kemana-mana dampaknya. Juga pajak juga cash flow. Kalau FIFO masih laba yang tinggi ya bagi perusahaan FIFO itu dibandingkan LIFO, sehingga pajaknya jadi besar. Cash flow operating jadi lebih rendah karena berpajak lebih besar dibandingkan LIFO. Sedangkan rata-rata kita tahu rata-rata itu kalau coges lebih rendah berarti coges rata-rata lebih di atas FIFO, sehingga pajak itu lebih rendah daripada FIFO. Padahal di dalam substansi ekonomi sama aja, barang lipur itu saja. Nah, ini bisa digunakan oleh direktur kalau sudah begitu direktur keuangan, suruh pilih metode FIFO atau rata-rata. Jadi pilih apa? Pakai FIFO dong. Tapi FIFO itu laba lebih tinggi rata-rata. Pakai FIFO. Tapi ingat, cash flow-nya lebih besar karena berpajak lebih tinggi. Cash flow itu lebih rendah. Ya, gitu. Tapi kalau bonus dari direksi tidak skala laba, dia pilih metode FIFO. Kalau laba bonusnya. Ya, bukan dari cash flow operating. Ya. Jadi maka di dalam kondisi sekarang, di mana pengukuran akuntansi pendekatan neraca, maka dia pilih pengukuran yang menghasilkan pengukuran lebih market value. Lebih market value apa? FIFO. Karena FIFO itu menghasilkan ending yang lebih market value dibandingkan LIFO. Makanya di secara akuntansi pilih FIFO, bukan LIFO. Ya. Tapi satu sisi laba tinggi menguntungkan, jadi menguntungkan bagi direksi sebenarnya. Ya. Direksi. Ya. Ini tadi yang saya sampaikan tadi, kalau LIFO itu cenderung cogesnya lebih tinggi ya, karena menggambarkan mereka sekarang kan mereka terakhir jadi coges. Tapi ini inventory historis, makanya secara presentasi nggak pilih LIFO ini, karena ini inventory lebih historis, kan kita lebih cenderung market value, nggak pilih FIFO, ya, FIFO. Ya. Nah kalau rata-rata dia di antara LIFO dan FIFO, ya. Ini gampang kita menghitung. Kalau COGS FIFO lebih rendah, LIFO lebih tinggi, berarti rata-rata di antara itu COGS. Kalau inventory FIFO lebih tinggi pada LIFO, maka ending inventory berdasarkan rata-rata pasti di bawah FIFO dan di atas LIFO. Ya. Ini contohnya, ini contoh ini kalau sudah ada belajar di pengatur akuntansi, ini saya nggak teknis, tapi analisis penting, analisisnya. Jadi sudah bayangkan aja, kalau ini ada data ya, data inventory awal, pembelian dan ada penjualan juga ya. Kemudian barang dijual berapa? 30 unit. Nanti itu berapa ending inventory unitnya. Ya. Jadi ini kalau menggunakan metode FIFO ya, maka begini inventory sama. Berarti kalau begini inventory tambah net purchase itu kan available for sale. Available for sale. Jadi ketiga sama, FIFO, LIFO ternyata sama. Yang beda nanti COGS-nya. COGS itu kalau FIFO itu 15.000 dapatnya. Kalau LIFO 18.000. Tadi saya bilang FIFO itu pasti lebih rendah pada LIFO COGS-nya. Rata-rata di antara itu 15 dan 18, tengah-tengahnya 16 ratanya. 16 itu. Dan inventory FIFO pasti lebih tinggi pada kan LIFO. Kenapa? Karena inventory itu harga terakhir dan harga pembelian terakhir itu lebih tinggi. Sehingga rata-rata antara itu, rata-rata pasti lebih di atas LIFO dan di bawah FIFO ending inventory. Ya. Terus profit margin otomatis ya, kalau
FIFO itu pasti lebih tinggi profit margin. Kenapa? Karena COGS lebih rendah. LIFO sebaliknya. Kalau Ferry rata, kalau FIFO-nya 9, LIFO 6, rata-rata di antara itu. Nah, yang jadi masalah sekarang bagaimana profit dari sepanjang ekonomi dan holding gain. Ya, holding gain. Dalam periode di mana harga naik terus-menerus, FIFO akan berikan high gross profit lebih tinggi pada LIFO karena tadi itu saya bilang tadi. Karena FIFO itu menghasilkan COGS yang lebih rendah, ya. Karena COGS berasal dari harga yang pertama lebih murah pada harga sekarang, ya, gitu. Sehingga pasti perusahaan lebih cenderung menggunakan FIFO. Nah, itu diterima oleh setelah akuntansi, kan. Setelah akuntansi yang dipilih adalah FIFO sekarang, dan LIFO yang menguntungkan bagi direksi, ya, asetnya lebih tinggi, ya, kemudian laba lebih tinggi, ya. Itu kalau FIFO. Tapi kalau LIFO digunakan, aset lebih rendah, laba lebih rendah, gitu, ya. Kondisi sekarang yang menguntungkan lah. Tapi tidak menunjukkan nilai pragmatis. Nah, gross profit FIFO sesungguhnya berasal dua komponen sebenarnya. FIFO itu gross profit dua komponen. Di mana dua komponennya? Itu economic profit dan holding gains. Economic profit dan holding gain. Economic profit dari mana? Economic profit dari 30 unit dikali 800 dikurang 600. 800 itu adalah penjualannya, 600 COGS-nya. Jadi 6.000. Jadi 200 dikali 30, 6.000. Holding gain-nya apa? Itu kenaikan dari harga pokoknya. Jadi harga pokoknya dibeli 500, sekarang naik 600, ya. Persediaan tadinya 500, sekarang harga persediaan akhirnya 600, ini naik 100. 100 itu muncul holding gain. Holding gain muncul dari kenaikan persediaan yang dijual itu, ya. Ya. Nah, dalam bentuknya ada juga LIFO liquidation. Ini biasa ada di Amerika, di sini nggak ada LIFO liquidation. Berusaha melihara LIFO liquidation inventory dalam cost pool yang terpisah, ya. Nah, pada saat quantity inventory itu turun, ya, masing-masing cost layer cost itu dimatchkan dengan terhadap current selling price. Dalam periode munculnya kenaikan harga, itu, maka dilakukan lower cost layer sehingga jadi inflasi dari profit, ya. Jadi ini 3 step proses reported LIFO inventory pada LIFO reserve, ya. LIFO inventory itu kan kenapa karena LIFO inventory itu nilainya lebih kecil karena agak historis. Ditambah LIFO reserve, ya, deferred tax payable tambah LIFO reserve kali tax rate. LIFO reserve itu adalah selisih antara ending inventory menggunakan FIFO sama LIFO. Itu LIFO reserve itu. LIFO reserve itulah jumlah carrying cost yang dilaporkan lebih dilaporkan dari LIFO inventory, LIFO reserve itu. Di long life asset introduction. Jadi berikutnya aktiva tetap, ya. Long life asset introduction. Aset yang long life itu sumber ekonomi digunakan untuk mendapatkan revenue dalam jangka panjang, ya. Jadi tangible asset, fixed asset itu yang tipe berwujud, ya. Intangible asset tipe tidak berwujud, ya. Deferred charge seperti research development, expenditure. Inilah aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan manfaat ekonomi jangka panjang yang bisa memberikan revenue. Seperti tangible asset kan kalau nggak ada tanah, pabrik, mesin-mesin pabrik kan nggak bisa dapatkan revenue perusahaan. Nggak ada kendaraan, ya. Tangible asset seperti trademark, paten kalau nggak punya paten nggak bisa jual barangnya itu karena paten nggak punya, ya. Trademark, ya. Copyright, goodwill. Dan beban tanggungan seperti research development itu expenditure itu karena investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan income di masa datang. Pada R&D itu kualitas produk makin baik, makin laku di pasar.
seperti HP, ya, dan barang-barang elektronik gitu. Dan natural resources juga deferred charge. Jadi deferred charge itu pengeluaran dilakukan untuk mendapatkan izin tambang, ya. Itu dikapitalisasi semua, jadi beban ditangguhkan. Jadi namanya R&D, expenditure. Itu masuk ke aktiva lain, atau aktiva natural resources, ya. Itu adalah aset yang bisa mendukung perusahaan untuk mendapatkan income, generate revenue, ya. Nah, jadi dalam long life asset itu ada istilah kapitalisasi. Kapitalisasi itu seluruh biaya-biaya dikeluarkan untuk mendapatkan aset jangka panjang itu yang membantu perusahaan untuk mendapatkan income, ya, seperti tangible fixed asset, intangible, deferred charge itu dikapitalisasi. Kenapa kapitalisasi? Bukan di-expand-kan, karena manfaatnya itu lebih setahun, ke depan berapa tahun. Maka dikapitalisasi, tidak di-expand-kan, kapitalisasi berarti jadi cost itu masuk ke aset. Di cost expand itu beda, cost itu adalah biaya dikeluarkan di kapitalisasi jadi cost, nanti kalau digunakan baru di-expansionkan pada tahun dalam bentuk beban penyusutan, amortisasi dan sebagainya, ya. Nah, itulah lokasi. Jadi nanti pada saat dia sudah digunakan, aset yang sudah dikapitalisasi biaya-biayanya itu menjadi aset, ya, nilai yang dicantumkan di neraca sebagai aset. Nanti kalau umurnya 3 tahun, maka dialokasikan ke masing-masing umurnya itu cost yang dikapitalisasi berbentuk beban penyusutan. Kalau dia tangible asset namanya depresiasi. Kalau untuk intangible asset nama amortisasi. Kalau terus nama depresi. Jadi ada nama. Nah, dalam akuntansi itu metode yang digunakan bisa beda-beda. Beberapa alternatif, ya. Depresiasi ada penyusutan bisa garis lurus, angka tahun, ya, double kelimbalan. Kalau amortisasi hanya satu aja, itu garis lurus, ya, amortisasi. Depresi satu aja, metode unit produksi, ya. Kalau depresi, kalau amortisasi satu aja metode, nggak ada alternatif. Tapi banyak alternatif kalau depreciation untuk tangible fixed asset, ya. Nah, ada lagi istilah impairment untuk long life asset. Impairment itulah ada impairment test namanya diuji, nilai pasar itu lebih rendah dalam nilai buku aset itu, ya, yang tercantum di neraca, ya, atau di pembukuan perusahaan. Kan neraca itu hasil pembukuan perusahaan. Neraca itu nilai buku semua, ya, nilai buku perusahaan. Nah, impairment itu ada proses writing down aset. Jadi proses untuk writing down aset value, ya, karena terjadi penurunan. Jadi kalau seandainya harga pasar aset itu di bawah nilai buku, maka di writing down, ya, nilai writing down value dari aset itu. Jadi aset turun dan bukan kerugian karena impairment loss, ya. Kemudian nanti pada saat di mana diperkirakan cash flow udah kurang dari carrying value, dari cash yang potensial cash terima dari aset dioperasikan lebih rendah pada carrying value-nya, nilai bukunya. Ada dua distorsi yang munculkan impairment itu. Pertama, conservative bias, ya, distorts long life asset valuation. Sebabkan aset yang ditulis up, down tidak not written up, ya, tidak tulis secara baik, ya. Dan transitory effect from recognizing asset impairment distort net income, ya. Jadi ada distorsi nilai income dengan adanya dampak pengakuan aset impairment ini. Jadi karena pengakuan impairment aset ini menyebabkan juga nanti income turun. Dan aset juga turun, sehingga tipe bersih turun, ya, impairment ini. Nah, impairment ini juga penggunaan itu kalau ada merupakan konservatif bias, ya. Kalau posisi konservatif di mana dia mengakui penurunan tapi naik nggak diakui, ya, itu konservatif. Kalau naik nggak diakui tapi turun diakui, ya. Sehingga kalau di sudut pandang substansi ekonomi harusnya dua-dua diakui, bisa naik juga diakui, turun juga diakui, ya. Tapi di akuntansi enggak. Tapi sekarang akuntansi standar yang terbaru itu bisa mengakui dua-duanya. Konservatif yang sifatnya lebih moderat, ya.
konservatif di dalam pengukuran akuntansi itu. Dua akuntansi betul konservatif itu dan sekarang lebih mudah. Ya. Nah, jadi pernah ada tangible tangible, yang tangible ini yang berwujud ya. Saat ini digunakan operasi. Ini untuk penasihat natural resources. Jadi penasihat natural resources bedanya apa? Penasihat itu seperti aktif yang berwujud ya. Dan aktif digunakan untuk operasi. Lalu perkirakan memiliki manfaat ekonomis di masa datang. Kemudian contoh seperti PPA itu ada tangible. Kalau natural resources itulah ini masih bagaimana menghitung kos dari penasihat itu aturannya. Itu semua harga pembelian tambah seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyiapkan aset siap digunakan. Jadi itu acquisition cost-nya itu di harga perolehannya. Jadi harga perolehan itu tidak termasuk beban keuangan dan cash diskon. Nah, itu yang juga jadi perhatian. Jadi beban keuangan itu misal contoh kalau seandainya kita beli aset itu dengan kredit kan ada beban keuangan ya. Misal dibeli 300 juta ya. Tapi dengan kredit. Tapi nilai bukan 300 juta tambah bunga dari aset, tapi 300 juta. Sedangkan yang sisanya itu misal contoh beli kredit ya. Kalau kita beli kredit kalau tunai 300 juta, beli kredit 320 juta. Nah, 20 juta itu kan ada bunga implisit. Tapi bunga implisit itu tidak dapat di dalam nilai aset sehingga yang nilai itulah dapat sebagai beban bunga. Kalau diutilisasi ke aset naik, beban bunga nggak ada, jadi tidak mempengaruhi ke income ya. Itu yang membedakan kalau di akuntansi itu hati-hati. Nah, apa yang perlu kita perhatikan dalam analisis nilai dari aktif atap ini? Itu penekanan adalah objektivitas dari historical cost itu. Benar nggak historical cost? Jadi, satu sisi historical cost itu lebih objektif, tapi selain dalam segi nilai sekarang itu agak sulit ya terima. Misal sekarang udah naik harganya, tapi nilai masih nilai yang lama, sehingga asetnya terlalu rendah. Gitu. Kalau analisis dia akan bisa menaikkan nilai aset berdasarkan harga pasar. Ya. Jadi juga perlu lihat conservatism principle ada di akuntansi itu. Misalnya kalau analisis pendekatan bukan konservatif ya, adalah pendekatan sudut pandang ekonomi. Bukan sudut pandang akuntansi, dia menilai kinerja keuangan itu sudut pandang ekonomi, ke depan dia lihatnya. Jadi konservatif itu di analisis pasti tidak begitu penting ya. Yang penting kalau ada ekspektasi perusahaan bukan laba atau menguntungkan kemudian hari, kalau kita singkat akhir, itu analis bisa aja ngakui. Atau misalnya harga pasarnya yang saya catat 10, harga pasar 15, kan biasanya moderat tuh. Konservatif kan nggak ngakui 15 itu, tapi analis bisa aja ngakui 15, hasil dinaikkan. Ya, itu. Nah, keterbatasan historical cost apa? Kalau analis harus tahu ya, itu neraca saldo tidak merefleksikan harga pasar. Sedangkan analis itu konsep pengukuran lebih pragmatis dari sudut pandang pendekatan ekonomi, sehingga ini bagi analis tidak menguntungkan, pasti dia akan koreksi itu. Kemudian secara khusus itu tidak relevan ya penilaian replacement value ya, khusus penilaian replacement value ya. Jadi relevannya menggunakan nilai output. Ini kan input, pendekatan input ini, replacement value pendekatan input. Kalau analis pendekatannya output. Kemudian tidak comparable di antara perusahaan. Jadi kalau saya menggunakan historis itu, bisa contohnya PPA itu dengan barang yang sama, tahun yang sama dimiliki misal PTA, PTB. Sama-sama tahun dibeli nih, kondisi sama bagus. Tapi kalau metode berbeda, nilai bukunya beda. Berarti nggak bisa dibandingkan. Pada collection expeditor merefleksikan perbedaan purchasing power, ya. Itu. Jadi ini purchasing power ini kalau dilihat dari substansi ekonomi sama, tapi di ukuran akuntansi itu bisa berbeda. Boleh lagi kalau lihat penyusutan itu kalau di ekonomi ya, harusnya penyusutan itu adalah penurunan nilai.
Tapi akuntansi penyusutan itulah akuntansi prestasi itu bukan perolehan nilai, tapi proses alokasi harga perolehan ke masing-masing umur ekonomis selama umurnya. Misalnya kalau umur 7 tahun, tiap tahun alokasi berapa, sistematis ya. Jadi kos alokasikan ke spend setiap tahun itu bukan menggambarkan penurunan nilai. Biasanya nilainya naik, tapi karena konsep penyusutan ada beban penyusutan. Kalau ekonomi kalau nilai naik kan nggak ada beban penyusutan, nilai naik. Ya, kalau akuntansi ada karena dia tidak mengakui kenaikan nilai itu. Nah, kemudian juga dalam dalam faktor perhitungan prestasi perlu pertimbangkan ya. Jadi prestasi itu, beban prestasi itu nggak dipengaruhi oleh harga perolehan, ya, dan nilai sisa, manfaat ekonomis. Dalam metode penyusutan itu pengaruh nilainya. Ya. Jadi kalau barang yang sama ya, kosnya sama ya, tapi solvability bisa beda karena kan estimasi nih. Kemudian manfaat ekonomis bisa beda, perusahaan lain anggap 5 tahun, misalnya 4 tahun ya. Kalau makin lama umurnya, penyusutan per tahun jadi rendah. Nilai sisa itu perusahaan lain nilai sisanya 1.000, lain mungkin 500, tergantung maunya gitu. Dalam metode penyusutan, lain itu metode penyusutan pakai metode garis lurus. Perusahaan B menggunakan double declining balance. Itu hasil bisa beda penyusutan. Jadi seorang analis sebelum mengkompar aktiva tetap dimiliki PTA dengan PTA lain itu hati-hati itu. Ya. Jadi hati-hati sekali. Nah kalau analis tidak peduli dengan ini, itu kan nggak ada makna. Itu profesional analisisnya. Oh dia nggak perlukan analisis lagi, mengatur lagi nilai-nilai laporan keuangan. Jadi ditata lagi sesuai dengan maunya analis, lalu di analisis. Kalau enggak ya bahaya. Ya. Jadi contoh kalau style seperti ini, harga pokok dikurangi sisa bagi manfaat ekonomis. Ya. Ini, ya kalau double declining balance, 2 kali dari tarif garis lurus. Kalau double declining balance itu nilai sisa nggak ada pengaruh karena perhitungannya berapa penyusutan sekarang, tarif penyusutan 2 kali dari garis lurus itu dikali dengan nilai buku awal dari aktiva itu, aktiva tetap itu. Kalau garis lurus kan nggak, ya sama aja setiap tahun. Ya. Nilai sisa itu mempengaruhi perhitungan beban penyusutan. Tapi kalau ini nilai sisa nggak mempengaruhi beban penyusutan. Ya. Karena activity unit produksi ya. Jadi beban penyusutan itu dihitung dari penyusutan per unit dari misalnya mesin ini bisa menghasilkan total selama umur ini 5 tahun berapa unit produksi dihasilkan. Nah, pembagi data adalah depreciable asset. Nilai dari aset yang bisa disudutkan itu cost dikurang nilai sisa. Dibagi ya. Gitu. Ya, penyusutannya depreciable unit dikali dengan unit produksi dalam periode berjalan. Ya. Nah kalau natural resources ya, natural resources itu kan sumber-sumber alam seperti perusahaan-perusahaan tambang ya, tambang batu bara, itu natural resources yang memiliki dikuasai tanah izin dari pemerintah berapa tahun. Kemudian kalau misalnya kalau usaha minyak ya, itu masih tambang minyak itu. Nah bagaimana menghitung cost dari tambang itu? Misalnya minyak ya. Minyak itu di akuntansi ada 2 ukurnya. Itu metodenya full costing, yang kedua successful effort method ya. Itu 2 metode. Nah, kalau successful effort ya, itu yang dikapitalisasi adalah sumur-sumur yang ada potensi bisa ditambang ya. Kalau sumur yang bisa ditambang itu langsung di-expand-kan. Biaya eksplorasi itu kan tinggi juga. Tapi kalau itu kalau yang successful effort. Kalau yang full cost itu semua biaya eksplorasi di kapitalisasi semua, itu sebagai aset ya, natural resources. Ini contoh ya, sehingga kalau nanti misal dia mengeksplorasi 5 sumur minyak, 2 sukses, 3 gagal, maka biaya eksplorasi yang 2 ini jadi tinggi. Untuk biaya eksplorasi yang rekapitalisasi ini pasti lebih tinggi karena rekapitalisasi untuk 5 sumur minyak. Tapi successful effort yang jadi harga bulan dari natural resources hanya 2 ini. Pengeluaran yang 2 ini, yang 3 ini langsung di-expand kan, itu bedanya. Ya. Nah sekarang, secara akuntansi sekarang tidak boleh milih, hanya satu aja Pak. Itu full costing.
full costing, semua dikapitalisasi, ya, successfully default. Successfully default, sorry, bukan full successfully default, ya. Jadi yang betul-betul yang ada potensi yang dikapitalisasi, saya di-expand kan. Ya. Kalau manajemen sih sukanya yang full cost, ya. Full cost. Kalau successfully default, kalau yang sumur yang tidak ada potensi kan expand rugi total. Ya. Nah, naturalisasi itu disebutkan istilahnya depresi. Depresi pasti menggunakan metode unit produksi. Nggak bisa menggunakan metode lain. Bisa menggunakan metode garis lurus, nggak bisa. Menggunakan metode double equivalent, nggak bisa. Menggunakan metode jumlah angka tahun juga nggak bisa. Satu aja. Ya. Jadi yang perlu perhatikan bagaimana kita menganalisis depresiasi depresi ini untuk tujuan analisis laporan keuangan nantinya. Yang pertama adalah kita perlu menilai reasonable dari dasar penyusutan itu. Kita contoh perusahaan menggunakan penyusutan garis lurus, apa dasarnya? Garis lurus artinya kan apa? Artinya tipe atap itu memberikan manfaat ekonomis yang merata sepanjang umur. Benar nggak segitu? Kalau kita lihat mesin-mesin itu kalau tahun pertama pasti produktivitas lebih tinggi pada tahun kedua, ketiga, dan keempat. Makin tua makin turun ke produktivitas. Dan penurunnya bukan proporsional, tapi bisa juga multiple. Nah, kemudian manfaat umur ekonomisnya, bagaimana dasarnya? Kalau analis mengatakan, wah ini manfaat ekonomis misalnya 10 tahun, analis mengatakan udah pada 5 tahun, kondisinya udah nggak produktif lagi, analis berusaha untuk melakukan adjustment. Ya. Tanpa ada menghalangi, analis itu tidak ada standarnya dalam analisis, ya. Terserah dia aja analisis. Ya. Bisa saya contoh ya, saya mereview seseorang ya, seorang yang katanya tolong kamu review. Nah, saya kan tidak terpesona oleh penampilan. Sama saya mereview kinerja keuangan, saya tidak terpesona dengan penjajian kondisi laporan keuangan sangat manis, cantik ya, dan sangat liquid, sangat solvable, sangat kinerja sangat bagus. Saya tidak terpesona dari itu. Saya harus cek lagi. Sama mereview seorang gadis ya, nah, saya tidak terpesona dengan penampilannya, cek lagi bagaimana kondisi kalau dia lagi bangun tidur ya. Bagaimana kalau dia nggak pakai make up. Saya lihat fakta naturalnya seperti apa. Sehingga tadi nilainya 9 menjadi 6 ya. Itulah analis sudah menilai akuntansi potensi analisis ya. Dari 9 jadi bisa 6, jadi 4 malah gitu. Harus melakukan adjustment dan melakukan due diligence ya, tidak kurang itu. Nah, ini kebanyakan dari analis yang amatiran tidak lakukan itu. Jadi analis profesional pasti lakukan itu karena butuh waktu. Ya. Kalau saya di-hire oleh perusahaan mengenai berapa sih saya membeli PTA itu, berapa harga yang pantas, saya harus analisis perspektif dari calon PT yang akan dibeli oleh klien saya. Saya harus butuh waktu dong. Nggak bisa saya seminggu selesai, nggak bisa. Angkat tangan saya nggak bisa. Saya butuh sebulan, 2 bulan ya. Karena dalam investasi yang panjang pun tidak bisa buru-buru. Ya. Beda investasi yang pendek. Kalau sudah beli saham di pasar modal, maka saya bisa putuskan cepat. 1 detik, saya putuskan beli itu jual. 2 detik, 3 detik, 3 jam, 4 jam. Ya. Sifatnya sangat pendek ya. Sehingga yang bicara adalah intuisi. Tapi kalau investasi juga panjang dan besar, wah nggak bisa. Kita beli kacang goreng, ya nggak bisa. Butuh waktu, butuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahkan ada yang 6 bulan, bahkan ada yang setahun lebih. Ya, setahun lebih baru dia putuskan beli apa enggak. Ya, jadi nggak gampang mereview perusahaan yang akan kita beli itu, nggak gampang ya. Tidak seperti beli kacang goreng di jalan aja. Ya, nggak gampang lah. Nah, itu yang perlu dianalisis itu. Contoh terkait dengan depresi, dilihat bagaimana reasonable-nya. Mereview setiap revisi dari manfaat ekonomis. Nah, kalau setiap saat perusahaan itu merevisi manfaat ekonomis, perlu direview itu. Ada apa nih ya? Revisi terus. Berarti ada sesuatu nih, untuk earning management. Mengevaluasi kecukupan adequacy dari depresiasi rasio. Bisa contoh ya. Kita kadang lupa, pernah nggak dilihat dengan data nilai buku sekarang berapa umur aset itu? Kalau bisa dinilai kalau seandainya rasio depresiasi dibagi dengan total harga produk aset, makin tinggi itu makin tua itu.
tiba tetapnya makin tua. Kalau mendekati 100% kan pasti nilainya maksimal 1 ya. 1. Kalau dia sudah habis umurnya, berarti akumulasi prestasi bisa lebih dari bisa mendekati 1. Jadi yang tua. Tapi kalau rasio ini masih 10%, 25% itu masih muda ya. Nah, yang tua itu ada nggak upaya reinvestasi lagi, melakukan reinvestasi ke dalam perusahaan, beli mesin baru, ada nggak? Itu penting. Ya. Penting. Ada perusahaan itu loh ya tipe lancang menumpuk, tapi tipe atapnya jadi makin turun, pindah ke tipe lancang. Itu nggak bagus itu, nggak bagus. Jadi si pemiliknya tidak punya inovasi untuk melakukan pembaruan, ubah teknologi, dan juga tidak ada niat untuk juga bikin perusahaan itu geng konser akan berjalan terus. Kalau tipe atapnya itu udah tua, itu lama-lama omset pasti turun itu, tidak bisa bersaing ya dengan customer lain, dengan pesaing lain, sulit itu ya. Lihat dari rata total lifespan-nya ya. Kemudian rata umur, rata sisa umurnya, rata dari lifespan, ada rumus ini. Lifespan and equipment asset dibagi karena year depreciation expense. Jadi kalau angka ini cenderung makin tinggi, bagi lifespan-nya makin tinggi. Nah, akumulasi depresiasi banding current years depresiasi expense. Nah, itu. Ya kalau akumulasi ini itu terkait dengan umur. Ya. Kalau akumulasi bisa 1000, penyisiran per tahun 1100, berarti udah 10 tahun umurnya. Ya. Akumulasi bisa akumulasi 10 juta, penyisiran per tahun 1 juta, berarti udah 10 tahun umurnya. Ya. Kira-kira 10 tahun. Jadi makin tinggi angka rasio ini, makin tua dia. Ya. Net plan dan equipment asset dibagikan dia depresiasi expense. Ya. Berapa nilainya itu dibelikan dia depresiasi expense. Ya. Jadi kalau makin angkanya makin rendah ya, makin udah tua itu. Sisa umur makin sedikit. Makin rendah makin ini sisa umur udah setahun lagi, 6 bulan lagi bisa diukur di situ. Ini udah tua lah maksudnya. Sisa umur makin pendek, makin tua ya. Itu average total lifespan, umur dibagi average sisa umur, itu lifespan-nya. Ya. Lifespan itu adalah masa ekonomisnya. Kemudian ukuran itu bisa merefleksikan profit margin dan financing requirement. Jadi berapa margin financing yang dipersyaratkan bagi perusahaan. Makin tua ya, profit margin makin rendah ya. Jangan makin tinggi ya. Misalnya contoh, kita mau meningkatkan profitnya dengan jadi 10% jadi 15%. Nah ini masih makin tua. Nggak ada investasi lagi. Nah, itu kan percuma aja. Itu banyak sekali terjadi di praktek itu, di mana para analis itu, atau para analis yang dadakan ya, yang dari perusahaan pakai common sense aja, nggak ada ilmunya. Enak aja dia ngomong itu. Profit kita pertumbuhan jadi 30% ke depan. 30% di dengkulmu, itu penyusutan makin lama makin rasio akumulasi penyusutan dibagi dengan beban penyusutan makin lama makin tinggi, udah tua. Masa naikkan bisa gempol itu mesin ya. Nah, itu nanti harus tahu lah, itu harus tahu ya. Jadi kalau ada prediksi perspektif perusahaan meningkat 30% tapi nggak ada investasi lagi, itu nonsen lah, itu nonsen ya. Gitu. Bohong aja, omdo ya namanya. Nah, tangible aset tidak berwujud ya. Nah, itu dia. Tangible aset itu non current asset ya. Di mana fisiknya nggak ada, without physical substance. Kemudian sering berikan hak eksklusif ya kepada pemegangnya atau privilege terhadap pemegangnya untuk bisa menggunakan produk-produk tertentu. Manfaat ekonomis itu sulit ditentukan. Nah, karena ketidakpastian. Jadi salah satu perbedaan tangible sama tangible, ketidakpastian manfaat ekonomis. Kalau tangible itu pasti manfaat ekonomis. Sudah beli mesin pasti 10 tahun. Tapi kalau tangible, nggak pasti 10 tahun. Karena masalah selera, masalah image ya, itu bisa merubah manfaat ekonomi. Bisa contoh, perusahaan itu beli paten untuk 10 tahun ke depan. Yakin nggak dia tuh, pasal produk yang dipatenkan itu akan memberikan manfaat ekonomi 10 tahun ke depan? Belum pasti. Kalau selera perusahaan berubah, mau 2 tahun dijual, udah bangkrut perusahaan. 8 tahun lagi mana paten? Jeblok. Jadi dia explainkan semua harga paten sisanya itu. Dia explain semua, rugi lah. Ya.
Itu manfaat biasanya adalah masyarakat adalah operational use ya. Jadi penggunaan personal dari intangible asset itu. Jadi harus digunakan operasional, mendukung personal. Nah, intangible asset itu accounting for intangible asset ya. Tadi mencatat cost-nya, catat seluruh harga kos pembelian, legal fee, filing fee, persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Nah, itu fee itu dikompensasi di harga bulan dari intangible. Jadi contoh paten, copyright, leasehold ya, improvement, goodwill, trademark dan trade name ya, tentunya. Nah, terkait dengan pengukuran intangible asset, apa yang perlu jadi perhatian bagi analis ya? Ya, kita harus melihat ada nggak recording intangible dan goodwill. Jadi ada juga intangible yang nggak bisa diakui ya di perusahaan itu, tapi di akuntansi nggak bisa diakui, tapi faktanya bisa diakui. Nah, ini susah. Goodwill juga sama. Sering misvaluation dan most likely exist of balance sheet. Jadi salah menilai dan cenderung di balance sheet kan. Karena ketidakmampuan akuntansi untuk merekod hal-hal yang sebenarnya memberikan manfaat ekonomis, tapi karena ukuran sulit tidak terrecord intangible dan goodwill tersebut. Yang kedua harus diuji super earning ya, sebagai eviden membuktikan bahwasanya butuh goodwill. Goodwill itu kan super earning. Kalau dia earning rata-rata bukan goodwill. Jadi perusahaan punya goodwill harus memiliki earning yang di atas rata-rata. Super earning atau namanya superior apa namanya ya. Jadi normal earning lah, laba di atas normal ya. Gitu. Kalau biasa-biasa berarti goodwill udah ada perusahaan. Bisa perusahaan itu ada, bisa goodwill itu muncul pas saat perusahaan itu dibeli ya. Saat dibeli muncul goodwill. Goodwill itu selisih antara nilai buku pasar dari aset yang dibeli dengan harga yang dibeli. Kalau nilai buku pasarnya itu lebih rendah pada harga dibeli, harga pembelian kita, berarti selisih itulah goodwill. Jadi bisa harga pasar tiba bersih pasar 100 kita bisa sudah 20 goodwill. Tapi kalau kenyataan di tes selama setahun 2 tahun kalau lama mungkin rugi, berarti goodwill harus di-expand ya, harus dihilangkan goodwill yang di-expand. Karena ternyata perusahaan itu tidak mampu memberikan laba yang abnormal kepada rata-rata industri. Ya, nah, itu dicek itu, direview, benar nggak ini goodwillnya segitu. Kalau mau saya perlu demonstrasi, benar nggak perlu demonstrasi dari intangible itu? Misal intangible dibeli 100 juta, dibilang 10 tahun, benar nggak 10 tahun itu intangible itu memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan? Kalau kita yakin cuma 3 tahun, jadikan 3 tahun. 3 tahun demonstrasi. Jadi misal dibeli 100 juta, tadinya 1 juta setahun, kalau 3 tahun berarti 30% dari 1 juta, jadi 3 juta ya, per tahun penyusutan amortisasinya. Sehingga kalau kita adjust itu amortisasinya itu, sehingga income turun, sehingga rasio return ROA-nya jadi tinggi sebelum kita adjust, setelah kita adjust ROA-nya turun drastis. Ya tadi kita sarankan ke klien kita, jangan beli Pak perusahaan itu. Kenapa nggak beli? ROA-nya kan lebih tinggi, itu kan di atas kertas Pak ya. Di bawah kertasnya ROA-nya kecil ya. Nah, kalau gitu jadi analis keuangan itu puas banget lain saudara. Tapi kalau sudah sarankan berdasarkan tertulis di analisa laporan keuangan, mabuk gitu ya. Bisa kalian sudah ngumpat sudah nanti. Waduh, analisnya itu abal-abal. Katanya punya prospek, ROA-nya tinggi. Kita tahu ROA-nya cuma bisa menghasilkan 1%, tadi kata 5% gitu ya. Nah, itu analisa abal-abal. Kenapa abal-abal? Karena nggak ngerti akuntansi. Nah, harus akuntansi dia ngerti, nggak paham, nggak bisa ada mengejas itu. Ya, nah demikian saya sampaikan kuliah ini ya terkait dengan bagaimana pentingnya analis keuangan itu memahami pengukuran akuntansi terkait dengan investasi semua aset itu. Sehingga dia bisa melakukan adjust kembali angka-angka itu, setelah adjust baru dia analisis. Ya, itu saya sampaikan. Ada pertanyaan seperti sini. Halo, kalau saya baca buku pasti sudah akan ngerti, saya yakin. Ngerti sudah. Baca aja buku, silakan saya baca bukunya. Tapi setelah kuliah boleh sudah baca bukunya, saya bisa ngerti setelah kuliah dari saya. Ya. Ini isi bukunya yang saya gunakan di lembaga keuangan bank pemerintah ya, waktu sebagai corporate credit. Ya.
kredit sebesar itu ya. Kalau kredit konsumsi nggak perlu pakai ini. Kalau kredit cuma UKM ya nggak perlu lah pakai ini ya. Itu yang saya sarankan tadi. Oleh kredit UKM, kredit menengah ke bawah, kredit misal masih 1M, 3M nggak perlu. Kalau kredit triliunan baru pakai ini, ya pakai yang saya lakukan ini. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo? Belum, Pak. Hah? Ada pertanyaan nggak? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada pertanyaan itu karena bingung atau karena udah ngerti? Halo? Ya? Karena bingung atau karena nggak ngerti ya? Mudah-mudahan saudara bertanya itu nggak bertanya karena mengerti ya. Mengerti. Saya serang baca buku ya, baca bukunya, beli bukunya. Ini buku terkenal nih ya. Di MM, di S2 UI pakai ya. Di S1 UI dipakai. Di Untar pakai, di mana pakai bukunya. Cuma tergantung yang menyajikannya. Kalau yang dosennya tidak pernah praktek di lembaga keuangan, kredit besar nggak bisa. Ya. Karena dikira ada salah perangkuan itu rasio-rasio. Bukan ini rasio-rasio aja. Rasio itu alat untuk menganalisis keuangan setelah lakukan analisis akuntansi. Ya. Lagi nanti perspektif analisis. Bagaimana kita memproyeksikan datanya. Nanti ada di bukunya proyeksi, tapi contoh-contoh yang simpel ya. Simpel. Oke, kalau nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada, saya akan cek absennya ya. Absen untuk cek kehadiran, karena saya butuh juga bukti kehadiran. Jadi ini laporan ke Dikti juga. Apa bukti kuliah online? Nah, kalau buktinya ada absen saya cek ya. Ada rekaman, ada laporan administrasi ya. Ini untuk dalam rangka laporan ya. Bukti saya ada kuliah online dengan saudara. Jadi saya dulu ya. Saya buka itu di kampus ya. Di kampus. Jadi kampus sudah bermasalah ya. Mudah-mudahan sekarang bisa ya. Jadi bermasalah di kampus. Nggak bisa cek absen. Masa absennya di Google Classroom. Gue cek lagi ya. Bisa nggak jalan. Perkuliahan. Absensi. Oh nggak bisa. Belum bisa ya. Jadi saya pakai di ini Google Classroom ya. Classroom. Classroom itu hanya 6 komen hadir ya. Ya. Saya pakai ini ya. Berarti yang hadir ini cuma 6 orang ya. Karena 6 orang mengunjungi ini. Teguh ada? Teguh ada kan? Teguh Hadir. ada? Ada. Hadir, Pak. Dan Farah. Farah ada? Farah? Mana Farah? Farah? Lalu buka videonya. Baru nggak dengar dia. Neno? Neno ada? Ada, Pak. Ada, Neno ada ya. Kemudian Brian ada tadi. Hadir, Pak. Kemudian Luh ada. Kemudian Desi Lestari mana? Desi Lestari mana? Halo? Desi Ada, Lestari hadir Desi Lestari ya. Kemudian Nurul mana? Pak. Nurul mana? Oh ya hadir ya. Jadi yang hadir itu 7 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Ya. Di 7 hadir ya. Hadir 7 orang. Hadir 7 orang ya. Jadi kalau setelah masuk setelah 7 orang berarti nggak satu absennya. Ya. Lagi yang belum saya panggil atau sudah belum bikin hadir sini ada nggak yang hadir sekarang? Jadi sekarang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas 7 orang ya. 7 orang ini 7 orang ya hadir ya. 7 yang hadir. Hadir 7 orang ya. Lihat kan nantinya Google Classroom-nya ya. Lihat ya. Nanti materi udah saya upload di sini ya. Ini ada materi hari ini. Tinggal Baik, Pak. ya, tinggal sudah download ya. Sudah upload di sini, sudah download ya. Oke, ada pertanyaan lagi hari ini. Jam 7.44. Jadi kita sudah belajar 1 jam 15 menit ya. Ada pertanyaan nggak? Halo?
Belum Nggak ada, ada, Pak. Pak. Tidak, Nggak Pak. ada, Pak. Kalau nggak ada, nanti kalau seragu putar rekaman saya di YouTube ya. Ya, Iya, Pak. Ya, Udah, Pak. Pak. jangan lupa subscribe. Ini saya Sudah, Pak. Saya sudah subscribe. banyak belum Udah, subscribe. Pak. Ya, Pak. Data YouTube itu mengatakan 100% pengunjung saya wanita. Berarti para cowok nggak ada. Ada datanya, statistiknya. 100% cewek. Jadi seperti Brian nggak pernah mengunjungi YouTube saya. Teguh nggak pernah itu. Saya udah Pernah, subscribe, Pak. Pak. Nah fakta sekarang big data itu luar biasa loh. Nggak bisa kamu bohong. Ya. Seperti Teguh, Brian nggak pernah mengunjungi YouTube saya. Nggak pernah kamu baca rekaman saya, nggak pernah. Ya. Itu ada fakta statistik di YouTube itu. Ya. Dan itu lucunya sebagian besar banyak dari WA group. Jadi mungkin perempuan aja yang mengunjungi YouTube saya. Laki nggak ada. 100% lah, ya. Kecuali surah bikin emailnya nggak ada gender tertulis. So email itu tulis gender dong. Bikin email tapi nggak ada gendernya. Jadi kalau nggak ada gender itu nggak dihitung sebagai manusia, ya. Kan selalu bikin email itu apa data emailnya, gender male atau female, ya. Kalau namanya Anton tapi gender nggak ada, berarti dianggap tidak punya gender. Jadi kalau untuk big data nanti nggak masuk hitungan statistik data. Jadi sekarang ini data saya 100% mengunjungi YouTube saya wanita. Satu pun nggak ada laki-laki. Pak saya ada Pak, berarti email kamu nggak ada gender tuh. Nggak ada gender di emailmu, ya. Nggak ada gender, nggak punya status apa? Nggak status laki perempuan, nggak jelas statusnya. Jadi kalau bikin email, coba cek lagi emailmu, udah ada gender ditulis belum emailnya? Ya, kalau betul gendernya, jadi itu. Jadi jangan main-main sekarang. Kalau kamu nggak bisa bohong ya, nggak bohong saya. Gitu ya. Jadi kalau ini lihat di YouTube saya rekaman ini. Oke, kalau nggak ada lagi, cukup sampai di sini. Ucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Selamat malam, teman-teman. Sama-sama. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Ya, Pak. Selamat beristirahat, Amin, Pak. Pak. Sama. Dari pagi nih, Vikon dari jam 8 pagi sampai sekarang. Vikon. Rapat, kuliah, pertemuan nggak habis-habis setiap hari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu pula ya. Maka mata jadi bengkak ini. Ya. Ya, Pak. Jangan lupa istirahat, Pak. Iya makanya. Ya. Oke silakan live ya. Silakan. Ya, baik. Ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Makasih, Ya Pak. silakan. Makasih sama-sama.